Ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Nanik untuk kesempatan dan juga waktu yang diberikan untuk saya untuk memberikan beberapa hal catatan ataupun saya begitu ya terkait dengan menyusun proposal yang kaitannya dengan PTK. Juga terima kasih Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong yang hadir pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan PTK Bapak dan Ibu ya, yang kemarin sudah disampaikan Pak Mawardi terkait dengan apa itu PTK, kemudian ketentuan-ketentuannya harus bagaimana, itu sudah memberikan dasar yang cukup kuat yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Dan hari ini kita akan melihat begitu ya, bagaimana proposal PTK itu kemudian kita rencanakan dan isinya apa saja di sana. Nah, itu nanti yang akan menjadi panduan bagi teman-teman mahasiswa untuk merencanakan dan juga nanti akan mengimplementasikan PTK yang sudah direncanakan. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah rambu-rambu begitu ya. Artinya ada beberapa catatan yang nanti akan kita gunakan pada saat kita merencanakan dan melaksanakan PTK begitu. Ya, yang pertama di dalam penyusunan PTK begitu ya. Dalam penyusunan PTK, khususnya untuk yang proposal, nah itu paling tidak kita harus menyiapkan 3 bagian atau 3 bab yang akan disusun di dalam proposal itu. Jadi ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, bab 1 itu adalah pendahuluan, ya. Kemudian bab 2 adalah kajian pustaka, kemudian bab yang ketiga adalah metode untuk penelitiannya begitu. Nah, kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Yang pertama itu adalah bagian untuk bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa subbab, dan yang pertama itu terkait dengan latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini menjadi kunci begitu ya, menjadi kunci dari aktivitas PTK yang akan kita rencanakan begitu teman-teman ya, karena disinilah nanti yang memungkinkan ya kita melihat gap atau masalah yang nanti akan diselesaikan dalam PTK kita, karena kuncinya ada di situ begitu ya. Jadi kuncinya ada di gap atau masalah yang muncul dalam aktivitas pembelajaran teman-teman di sekolah, ataupun kalau belum punya kelas ya bersama dengan teman guru yang nanti dijadikan sebagai kolaborator begitu untuk melakukan penelitian ini. Nah, di bagian latar belakang ada catatan penting di sini Bapak dan Ibu. Kami bersama tim sepakat dengan itu. Jadi intinya itu adalah menyajikan ya kesenjangan. Kesenjangan itu kan berarti ketidaksesuaian begitu ya. Ketidaksesuaian atau gap ya antara kondisi yang ideal dengan kondisi faktual atau kenyataan yang terjadi begitu. Nah, karena ini dalam situasi yang sangat istimewa begitu, teman-teman ya, bisa pembelajarannya dilakukan dalam bentuk daring, bisa bentuk dalam luring, dalam PTM terbatas itu, bisa jadi dalam bentuk blended learning. Sehingga nanti menyesuaikan kondisi teman-teman di sekolah begitu. Nah, sehingga kesenjangan itu membutuhkan pemecahan ya dengan menerapkan tindakan tertentu. Bisa daring, luring maupun blended learning yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Jadi munculnya kesenjangan antara sesuatu yang ideal, harapan-harapan begitu ya. Kalau di SD itu ya nanti harapan-harapan terkait dengan bagaimana pembelajaran di SD, kompetensi-kompetensi apa yang diharapkan di SD begitu. Dan nanti dituangkan dalam perbandingan dengan kenyataan yang terjadi di kelas begitu. Nah, itu yang disebut sebagai gap atau masalah. Kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi yang faktual. Dan ini ada beberapa catatan Bapak dan Ibu, supaya ini tidak lagi menjadi satu hal yang hanya memberikan judgement terhadap sesuatu dalam rangka untuk mencapai tujuan kita, bukan begitu. Sehingga kita buat rambu-rambunya. Ya, yang pertama, rambu-rambu yang harus ditaati bersama dalam teman-teman menyusun di bagian latar belakang itu, karena ini kaitannya dengan
sekolah dasar begitu ya, teman-teman bisa melihat dari hakikat, bisa mapelnya atau yang muatan itu, atau dari pembelajaran tematik yang nanti akan dituangkan dalam PTK teman-teman. Nah, ini bagaimana kita melihatnya? Nah, teman-teman bisa melihat di standar isi dan proses. Nanti saya akan tunjukkan begitu. Ya, saya takutnya teman-teman selama ini mengajar begitu luar biasa, tetapi belum melihat bagaimana tuh sebenarnya standar isinya, bagaimana tuh standar proses yang seharusnya. Nah, disitulah nanti yang teman-teman pakai begitu. Jadi kalau kita di sekolah dasar ya ambil 2 standar itu untuk sekolah dasar begitu, isi dan prosesnya. Di situ nanti akan kelihatan. Jadi hakikat misalkan untuk masing-masing muatan itu juga ada, bagaimana pembelajaran tematik itu pun juga ada di sana. Nah, kemudian dari 2 acuan itu teman-teman bisa menambahkan ya kutipan dari beberapa sumber. Bisa sumber ahli atau hasil penelitian yang sesuai dengan isi dari hakikat yang sudah teman-teman ambil tadi. Dan sarannya memang ambil ahli atau dari hasil penelitian yang sudah terpublish di jurnal Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti hasil tulisan yang dipublish di sembarang begitu ya. Artinya di blogspot, kemudian web yang kita tidak tahu siapa yang menulis dan bagaimana proses tulisan itu kemudian bisa dipublish begitu. Ya, nanti teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana sikap teman-teman terhadap beberapa sumber itu. Bisa memadukan atau bisa memilih mana yang paling sesuai dengan apa yang teman-teman sudah tuliskan di bagian pertama ini dan arah dari rencana PTK yang akan dilakukan. Nah, kemudian baru teman-teman tuangkan begitu ya, kondisi-kondisi idealnya seperti apa. Tadi standar isinya seperti apa, prosesnya itu akan muncul kondisi ideal yang diharapkan. Oh, prosesnya harus seperti ini. Hasilnya seperti ini begitu. Jadi di situ sudah akan muncul begitu. Jadi tidak hanya proses tetapi juga hasilnya. Hasil itu pasti terkait dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian dari harapan-harapan itu apa yang sudah dilakukan begitu ya? Apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk menerapkan sesuatu yang ideal itu dalam rangka untuk mencapai tadi kompetensi atau hasil yang sudah ditetapkan itu. Nah, ini nanti bisa diambil dari usaha kalau di SD itu kan ada KKG ya, ataupun dalam kelompok-kelompok guru ataupun dalam komunitas di satu sekolah itu. Apa yang sudah dilakukan menuju ke hal yang ideal tadi. Nah, dari hal-hal yang sudah diusahakan itu, begitu ya, hal-hal yang sudah diusahakan itu pasti dalam implementasinya ada yang kemudian sesuai dengan harapan-harapan itu, tetapi ada juga yang tidak sesuai. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran itu, pasti ada yang memang sesuai yang kita harapkan, tetapi ada juga yang, loh kok sudah seperti ini, sudah diarahkan ke sesuatu yang seharusnya atau ideal itu kok masih belum ya. Nah, sehingga nanti tidak akan nampak bagian ini. Ini saya kasih bagian ya, jangan menjelek-jelekkan gitu kan, selalu begitu ya. Saya baca itu kalau saya membimbing mahasiswa itu, nah ini dilakukan secara ceramah gitu ya. Dengan ceramah kemudian dengan cara-cara yang lama. Jadi mereka tidak melihat apa yang sudah dilakukan sebenarnya, kemudian mencoba untuk membandingkan dengan hal yang seharusnya, idealnya begitu. Saya yakin sudah banyak kok yang dilakukan, sudah banyak yang diusahakan oleh guru maupun kelompok guru atau sekolah untuk menuju ke hal yang ideal itu. Sehingga nanti pesannya adalah jangan sampai kemudian dalam rangka mencapai tujuan kita menjelek-jelekkan apa yang sudah ada. Dicoba untuk dipotret kemudian diarahkan kepada ya, misalkan sebagai contoh ini sudah dilakukan dalam konteks pembelajaran yang sudah katakanlah misalkan kooperatif. Ya, kooperatifnya sudah dibuat kelompok, dibuatkan tugas-tugas sesuai dengan kelompoknya. Nah, kemudian dilihat bagaimana prosesnya. Sudah berkelompok, tapi prosesnya bagaimana? Bahan yang disiapkan bagaimana? Bagaimana gurunya mendampingi? Nah, di situ. Nanti
akan kelihatan sesuatu yang kurang, tetapi tanpa harus kemudian menjelek-jelekkan, tanpa ada pembanding yang ideal tadi. Gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang hanya judgement itu, maka kita bisa melakukan bagian yang kelima ini dengan sangat baik, begitu. Ya, dalam standar proses seperti ini, begitu ya. Aktivitas belajarnya harus seperti ini, pencapaian untuk aktivitas belajar dalam rangka untuk mencapai kompetensi ini harus seperti ini. Tetapi dalam prosesnya terjadi seperti ini. Sehingga ada ukuran yang baku, ukuran yang bisa dipakai sebagai alat untuk membandingkan secara baik, begitu. Sehingga disitulah nanti akan muncul, kalau tidak seperti itu, maka dampaknya seperti apa? Karena tadi kan ada isi, ada prosesnya. Nah, proses itu pasti dalam rangka untuk mencapai standar isi yang kaitannya dengan kompetensi tadi. Nah, disitulah nanti kita bisa menyampaikan di bagian kelima ini, sehingga ada defisit-defisit atau kekosongan-kekosongan di bagian ini, maka prosesnya jadi seperti apa? Dijelaskan di sana. Nah, kalau seperti ini bagaimana dengan hasil yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan? Apakah standar isinya tercapai? Kompetensinya tercapai? Nah, baru di situ diuraikan. Oh, ternyata mengalami kesulitan sehingga ketercapaian kompetensi itu tidak bisa dilakukan. Nah, disitulah teman-teman baru mengungkapkan di bagian kelima ini, mengungkapkan apa yang dibutuhkan, begitu. Jadi jangan langsung menawarkan ini tanpa ada analisis terhadap kebutuhannya apa, begitu. Tadi ada kesenjangan kan ya, antara yang ideal dengan yang terjadi berdasarkan analisis yang benar tadi. Oh, berarti ada kebutuhan ini. Tadi sudah kooperatif, sudah disediakan bahannya ini. Ternyata masing-masing kelompok ini belum bisa melakukan diskusi dengan baik. Oh, perlu leader misalkan. Oh, perlu tutor sebaya. Oh, ternyata dalam satu diskusi kelompok itu akan terjadi dengan baik jika ada yang memimpin. Berarti ada leadernya. Ada leader yang harus disiapkan untuk sana. Misalkan seperti itu. Sudah kooperatif. Tetapi pada saat terjadi pembelajaran kooperatif itu, diskusi itu tidak jalan karena, wah, ini tidak ada yang mimpin ini. Semua ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak terjadi satu kesepakatan, malah ramai begitu ya. Nah, di situ salah satunya. Berarti dibutuhkan satu aktivitas yang memungkinkan kita menyiapkan leader-leader untuk memimpin kelompok tadi. Misalkan seperti itu. Berarti kebutuhannya itu. Ya, sehingga nanti dituangkanlah dalam bagian yang keenam ini. Sehingga kalau kebutuhannya seperti itu, maka aktivitas pembelajaran kooperatif tadi berarti harus ditambahkan dengan konsep yang tutor sebaya tadi sebagai leader misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya teman-teman menawarkan, ini loh jagoanku, ini loh obatnya. Tidak. Jadi harus didiagnosis dulu kebutuhannya apa, ya, ciri-cirinya apa, ya. Jadi indikator-indikator masalah yang muncul itu apa, sehingga kebutuhannya itu jelas, sehingga obat atau treatment yang diberikan itu sesuai begitu. Nah, setelah itu baru disampaikan begitu ya. Kenapa cara itu yang dipilih begitu? Dijelaskan. Karena tadi tutor sebaya bisa ditambahkan tentang, oh, ternyata anak-anak itu bisa lebih nyambung misalkan. Bisa lebih nyambung pada saat yang ngajari, yang mimpin itu temannya sendiri dengan bahasanya mereka gitu. Nah, itu nanti dijelaskan, itu ada teorinya juga dijelaskan di sana. Sehingga nanti teman-teman bisa menambahkan itu dengan kooperatif, dengan tutor sebaya tadi. Oh, ini ada penelitian yang menyatakan itu tutor sebaya efektif karena ini. Nah, itu menjadi salah satu alasan gitu. Nah, disitulah nanti yang akan memperkuat tawaran treatment atau tindakan yang teman-teman akan lakukan di kelas yang ada kesenjangan tadi. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengkerucut pada satu aktivitas atau rancangan penelitian PTK teman-teman. Nah, sehingga akan dilakukan penelitian tindakan yang akan menerapkan ini dalam rangka untuk apa gitu. Pasti ada variabel tindakan yang dilakukan dan pasti ada dampak atau variabel yang tadi mau diperbaiki tadi gitu. Nah, itu adalah rambu-rambu yang ada di latar belakang.
Dan ini menjadi kunci, teman-teman, ya, menjadi kunci dalam PTK kita. Nah, sehingga nanti karena ini PTK yang saya yakin teman-teman sudah S1 dan sudah melakukan penelitian yang lalu begitu ya. Ada yang PTK, ada yang eksperimen maupun ada yang bentuk penelitian lain. Harapannya nanti betul-betul disinilah nanti yang membedakan penelitian yang sudah teman-teman lakukan dengan yang akan dirancang begitu. Analisis yang cukup kuat terhadap kesenjangan yang ada itu dengan acuan ideal yang benar, dengan proses pembandingan yang benar, sehingga kesenjangan atau masalah itu betul-betul layak untuk diselesaikan dalam konsep penelitian, dalam tindakan yang kita pakai di sini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, ini untuk di latar belakang, teman-teman, di bagian awal untuk pendahuluan dan standar proses maupun standar isi begitu ya. Nah, ini nanti yang apa namanya? Yang bisa dijadikan sebagai acuan begitu, sebagai acuan kita bersama pada saat akan melakukan proses pembelajaran yang saya katakan tadi, ada standar isi dan proses yang harus dilakukan begitu. Nah, sehingga nanti pada saat teman-teman akan mengidentifikasi dan juga melihat perbandingan tadi, teman-teman perlu melihat sebenarnya isi ya, isi yang harus standar isi yang harus dicapai di sekolah dasar itu apa toh? Nah, ternyata di sini juga sudah sangat jelas, teman-teman ya. Jadi bagaimana standar isi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi lulusan itu dituangkan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi 3 ranah ini. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat apakah aktivitas real yang dilakukan di pembelajaran itu bisa memungkinkan ya dalam jangka waktu tertentu itu tercapainya sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan begitu. Dan di sini juga sudah dituangkan begitu ya, bagaimana bentuk-bentuk aktivitas katakanlah untuk mencapai kompetensi sikap yang diharapkan. Nah, di sini apakah aktivitas-aktivitas belajar itu memungkinkan ke sana? Nah, analisis-analisis yang seperti ini yang nanti akan mengurangi judgement kita dengan cara-cara yang tidak benar begitu. Bagaimana aktivitas tadi? Kooperatifnya tadi memberi peluang ke sini untuk membentuk sikap, ya. Tadi pada saat tidak ada ketua, bisa enggak ini muncul, ya? Bisa enggak ada penerimaan di sana, menghargai, ada enggak, misalkan. Nah, kemudian pada saat menerapkan terkait dengan pencapaian untuk pengetahuan, adakah proses-proses yang hierarki begitu ya, di mana mereka mulai dari pengenalan terhadap konsep, kemudian mencoba mengimplementasikan, dinaikkan levelnya begitu, sehingga terjadilah proses berpikir yang berurutan begitu, dan sampai mencapai pada kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Muncul enggak nanti di sana? Dan bagaimana keterampilan itu kemudian dikelola untuk mendukung ketercapaian kompetensi-kompetensi yang lain begitu. Nah, ini apakah muncul juga di sana? Nah, ini yang sudah ditetapkan di sana, di standar isinya begitu. Nah, terus bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya ini pun juga sudah dituangkan begitu ya, sudah dituangkan di sini. Nah, ini saya kasih tanda-tanda ini untuk memberikan arahan kepada kita begitu. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu juga sudah dituangkan di standar yang sudah ditetapkan. Nah, apakah tadi pembelajaran kooperatif tadi sudah sampai ke sana? Apakah sudah memberikan inspirasi? Ya, apakah setiap kali guru masuk itu kemudian langsung masuk ya hari ini kita langsung belajar ini? Apakah memberikan satu ilustrasi penguatan sebelum masuk ke dalam aktivitas belajar? Sehingga terjadi proses interaksi dan juga inspirasi yang bisa dirasakan oleh peserta didik begitu. Apakah sudah menyenangkan? Apakah sudah memberi tantangan dan juga memotivasi mereka? Ini biasanya saya singkat dengan I2M3 gitu ya. I2M3. Apakah sudah ke sana begitu? Apakah sudah memberikan partisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran itu? Nah, ini adalah acuan-acuan yang kita sudah bisa pakai gitu. Sehingga proses judgement terhadap yang terjadi di lapangan menjadi sesuatu yang ilmiah dan menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, logis gitu ya, logis gitu. Nah, berikutnya di sini juga sudah diberikan ketentuan begitu ya, bagaimana standar proses dengan I2M3 itu dilakukan. Apakah guru
sudah melaksanakan prinsip ini, jadi sudah tidak lagi memberitahu, tetapi bagaimana memberikan peluang peserta didik yang mencari, melakukan eksplorasi. Dan guru memberikan banyak sumber, tidak hanya dirinya sendiri sebagai sumber, tetapi memberikan berbagai sumber yang memungkinkan mereka. Tidak lagi konteksnya tekstual, tetapi sudah mulai ke hal-hal yang sifatnya pendekatan ilmiah. Sudah dilakukan semua belum ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, banyak sekali acuan-acuannya. Ini adalah indikator-indikator yang bisa dipakai begitu. Jadi tidak hanya ceramah, ya, pembelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, itu kan tidak terukur begitu ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan acuan-acuan ini, kita bisa mengidentifikasi dilakukan enggak ini, dilakukan enggak. Ya. Sehingga acuannya adalah proses yang dilakukan. Dan untuk mencapai ke sana, nah ini kan ada beberapa ya pendekatan yang disarankan begitu. Ada yang basisnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, bahkan keterampilan untuk bagaimana menemukan sesuatu dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Bisa discovery learning, DL begitu ya, inquiry learning, yang nantinya akan memberi peluang mereka untuk menjadi seseorang yang tidak hanya pokoknya begitu. Jadi menggunakan alur ilmiah dalam aktivitas belajar mereka, menganalisis dari problematika yang ada secara kontekstual yang mereka terima, kemudian mereka akan melihat persoalan itu, kemudian mencoba untuk mencari solusinya begitu. Nah, apakah ini semua sudah dilakukan atau belum? Nah, ini standar-standar yang bisa kita lihat sehingga memungkinkan kita nanti memberikan judgement secara benar begitu. Ya. Baik, saya kembali lagi ke materi PowerPoint-nya. Ya. Itu dulu teman-teman di bagian selain itu teman-teman, kondisi saat ini itu kan kondisi yang istimewa begitu ya. Kondisi yang istimewa. Itu adalah harapan-harapan yang ideal, kemudian kenyataan-kenyataan real yang bisa teman-teman lihat di lapangan. Tetapi juga ada kenyataan-kenyataan lain yang kita bisa lihat begitu ya, dengan adanya pandemi saat ini, aktivitas yang dulunya bisa seperti ini tidak bisa lagi. Nah, tadi kan dituntut harus menggunakan aktivitas dengan standar yang ada tadi. Sekarang sulit untuk dilakukan lagi seperti ini. Nah, ini kenyataan-kenyataan yang harus dijadikan sebagai acuan juga begitu ya. Dengan adanya pandemi yang dulu bisa luring, kemudian saat ini harus daring dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan seperti ini, dilakukan daring. Ini juga menjadi satu persoalan begitu. Ya, banyak orang mengatakan seperti ini ya. Ya. Ada learning loss yang terjadi di sana. Ada banyak masalah juga. Ya. Ya. Banyak sekali masalah-masalah yang dituliskan di media-media begitu. Ini untuk menunjukkan dan mendukung apa yang terjadi di sekolah begitu. Nah, ini bisa jadi menjadi acuan juga untuk melihat realita yang ada. Harapannya tadi luar biasa, tapi implementasinya di samping keterbatasan yang ada di sekolah tadi, keterbatasan kondisi secara nasional. Nah, nanti itu bisa dilihat juga begitu. Ternyata banyak sekali begitu. Daring masalah, kemudian akhirnya muncul kebijakan baru tentang PTM begitu. Ya, tentang PTM dari 4 menteri itu, tetapi lihat ada durasi waktu yang dibatasi. Ya, ada durasi waktu yang dibatasi sehingga di situ ya, setelah saya melakukan analisis dan juga diskusi dengan beberapa kepala sekolah, yang terjadi ada defisit waktu. Akhirnya aktivitas-aktivitas yang ada itu lebih banyak kepada, ini yang saya lihat nih Bapak dan Ibu ya, aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan bahan-bahan yang harus diberikan. Akhirnya banyak tugas yang diberikan ke anak-anak. Karena melihat keterbatasan waktu yang ada ini. Sehingga ada defisit waktu, ada defisit terhadap aktivitas belajar yang seharusnya bisa dilakukan secara ideal. Tapi kenyataannya ini juga terjadi seperti ini. Tatap muka iya, tetapi ada batasan maksimalnya. Ya, ada batasan maksimal dari aktivitas itu berdasarkan kondisi daerah masing-masing begitu. Ini juga menjadi satu hal yang cukup rumit juga. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat kondisi ini begitu ya. Jadi PTK yang akan dilakukan mau seperti apa ya.
Misalkan dengan aktivitas yang PTM tadi, dengan aktivitas tertentu, tapi ada, katakanlah ya, ada suplemen aktivitas dalam format tertentu misalkan, yang bisa teman-teman buat tidak hanya memberikan tugas-tugas, tetapi ada aktivitas tambahan di luar aktivitas yang dibatasi ini, begitu ya, antara 4 sampai 6 JP. Nah, ini yang betul-betul sangat mempengaruhi proses pembelajaran itu, begitu. Nah, hal yang seperti ini nanti ini juga bisa menjadi acuan. Teman-teman bisa berimajinasi, membayangkan dari hasil analisis itu, kemudian dieramkan, begitu ya. Kalau dalam konsep berpikir kreatif itu dieramkan, ada inkubasi di dalam proses berpikir kita di bawah sadar kita itu, dan akhirnya memunculkan satu ide kreatif gitu. Apa ya yang bisa saya lakukan PTK, tetapi PTK yang bisa memberikan manfaat juga terhadap kondisi dan kebijakan yang ada saat ini. Kalau mau daring, daringnya harus seperti apa? Kalau mau luring, apakah luring saja dengan defisit waktu dan juga aktivitas ini? Adakah suplemen tertentu yang ditambahkan di sana? Nah, ini nanti yang teman-teman bisa pikirkan begitu. Dan saya yakin ya, teman-teman yang dari Prajab ini dengan proses seleksi yang cukup ketat, kualitas-kualitas yang sudah ditunjukkan pada saat penyusunan perangkat itu, saya yakin teman-teman bisa memikirkan sesuatu yang beda, yang betul-betul tidak hanya untuk ya menyelesaikan PPG-nya ini, tetapi akan memberi warna dalam pembelajaran kita begitu. Sehingga pemaknaan terhadap aktivitas ini tidak lagi menjadi penderitaan lagi begitu ya. Tetapi sebuah perjalanan yang teman-teman jadikan sebagai pengalaman ke depan, ya, sebagai sosok yang diharapkan begitu untuk pemberi perubahan. Kan sering terjadi itu ya, guru itu agent of change begitu ya. Itu kalau teman-teman hayati itu berat sekali loh teman-teman ya, berat sekali. Agen perubahan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterapkan dalam aktivitas kita sebagai seorang pengajar dan juga pendidik begitu. Kalau itu betul-betul dihayati, ya, dimaknai sebagai anugerah yang Tuhan kasih, sekarang saya kok bisa di PPG begitu, maka itu akan menjadi satu motivasi dan sekaligus impian begitu. Ada idealisme tertentu, nah itu yang saya rasakan begitu. Karena saya dulu juga merasakan, karena saya juga tidak pengen jadi guru awalnya begitu. Saya tuh pengen jadi dokter dulu itu, tapi gagal karena tidak punya biaya gitu ya. Beasiswanya hanya di keguruan. 2 tahun itu saya kuliah, sulit untuk menerima kenyataan gitu ya. Tapi masuk tahun ketiga, akhirnya saya menghayati betul begitu. Ya, meskipun saya jadi guru, saya akan jadi guru yang berbeda. Dan akhirnya, ya saya bisa menghayati itu dan bisa mendapatkan dampaknya terhadap hidup saya begitu. Dan hari ini, ya saya merasakan banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal juga yang bisa saya lakukan begitu. Karena ada idealisme muncul dalam diri saya begitu. Nah, disitulah nanti teman-teman akan punya ukuran atau standar yang tinggi terhadap diri teman-teman sendiri maupun dalam melakukan tugasnya, dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan begitu. Saya yakin teman-teman bisa memikirkan sesuatu yang kreatif di sini. Ya, oke. Setelah latar belakangnya oke begitu ya, sudah mantep. Wah, ini keren ini. Baru nanti teman-teman akan melakukan identifikasi masalah. Nah, dari uraian yang sudah dilakukan itu kan sebenarnya di dalamnya ada gap atau masalah yang sudah muncul di sana. Nah, kemudian teman-teman mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan itu, ya, didasarkan pada faktor-faktor bisa dari siswa, guru atau sarana dan prasarananya, sampai mengkerucut ke bagian-bagian yang disebut sebagai daftar permasalahan. Nah, biasanya ditulis dalam bentuk item-item gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, berdasarkan latar belakang, nah, muncullah beberapa masalah yang hadir akibat bagaimana gurunya, bagaimana prasarannya, bagaimana siswanya begitu. Nah, sehingga bisa dirumuskan satu. Ya. Aktivitas belajar kooperatifnya misalkan katakanlah ya, masih tidak berjalan karena tidak ada leader tadi misalkan. Kemudian sarana aktivitas belajar tadi, nah dituliskan semua satu persatu begitu. Nah, sehingga nanti akan mengkerucut pada satu
permasalahan yang akan dipecahkan begitu. Nah, sehingga teman-teman bisa merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Nah, dari sekian identifikasi masalah ini, maka teman-teman akan fokus di bagian mananya. Oh, di bagian tadi, kekurangan leader tadi. Misalkan ini sebagai contoh, kekurangan yang harus ada leader tadi. Nah, sehingga kooperatif dengan tutor sebaya, nah, untuk apa gitu? Yang mau diperbaiki yang bermasalah tadi. Nah, itu nanti masuk di identifikasi masalah. Oke, bagian berikutnya. Nah, setelah diidentifikasi masalahnya, begitu ya, diidentifikasi masalahnya, maka bagian yang ketiga, teman-teman harus merumuskan masalah. Nah, kenapa harus dirumuskan masalah? Ya, kenapa tadi harus dibatasi, begitu ya? Setelah diidentifikasi, dibatasi masalahnya, kemudian dirumuskan masalahnya, karena disinilah nanti yang akan menjadi fokus yang akan kita kerjakan. Ya, di sini nanti fokus yang kita kerjakan sehingga kita bisa merumuskan tujuan, dan inilah nanti yang harus dijawab di bagian akhir dari laporan penelitian kita, yaitu di simpulan dan saran nantinya. Ya, nanti ada rumusan tujuan dan ada rumusan masalah dan ada tujuan, sehingga nanti akan terjawab di sana. Jadi berhasil tidaknya penelitian yang kita lakukan atau tujuan yang akan kita capai itu berhasil tidak, ya nanti akan terlihat di bagian akhir dari laporan penelitian kita nanti atau di bab 5 kita nanti begitu. Ya, jadi setelah diidentifikasi, kemudian dibatasi, kemudian baru dirumuskan masalahnya. Nah, untuk PTK ya, untuk PTK memang ini rumusan masalahnya berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi kalau saya mengatakan PTK ini betul-betul aliran yang betul-betul positivisme gitu ya, punya kepercayaan yang tinggi karena proses analisis di bagian latar belakang tadi betul-betul sudah dilakukan secara baik begitu, sehingga betul-betul konsep yang positivisme dalam aktivitas perbaikan proses dan juga berdampak kepada hasil itu betul-betul besar begitu. Jadi sebagai contoh begitu ya, sebagai contoh. Ya, kalau tadi kooperatif dengan tutor sebaya begitu ya. Dan ini karena kaitannya dengan pembelajaran yang kaitannya bisa dengan daring maupun yang blended begitu. Nah, ini kita kasih contoh yang lain begitu. Nah, untuk di rumusan masalah teman-teman, ini bagian yang cukup penting. Nah, ini berisi perbaikan proses. Jadi nanti jangan hanya fokus kepada hasilnya begitu ya, tetapi ada dua hal, ya, ada proses dan juga hasil. Jadi PTK itu sebenarnya adalah proses perbaikan prosesnya dulu, baru berdampak kepada hasil begitu. Jadi nanti jangan hanya fokus pada hasil akhirnya, tetapi juga perbaikan proses itu harus nampak di sana. Ya, sehingga rumusan itu adalah perbaikan proses yang secara deskripsi dapat berdampak pada keterampilan tertentu begitu ya. Keterampilan tertentu yang nanti implikasinya adalah pada hasil belajarnya. Karena hasil akhir dari sebuah proses pembelajaran itu adalah hasil belajar dalam bentuk bisa sikap, kognitif maupun psikomotor tadi, ataupun pengalaman-pengalaman belajar yang mereka dapatkan begitu. Jadi perbaikan proses yang memperbaiki dalam satu keterampilan tertentu yang berdampak kepada hasil belajarnya. Seperti yang tadi saya katakan di awal tadi. Pada saat proses aktivitas kerja kelompoknya tidak terjadi dengan baik, ya maka tadi proses diskusi di kelompok itu diperbaiki dulu. Ada leader tadi, diperbaiki dulu, ada leadernya sehingga leader bisa mimpin. Kalau itu bisa terjadi dengan baik, maka proses belajarnya berjalan dengan baik. Kalau proses belajarnya dengan baik, maka mereka bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, itulah PTK, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita rumuskan dalam rumusan masalah, nah ini sebagai contoh begitu ya, sebagai contoh begitu. Sebagai contoh saya mencoba untuk menambahkan ini ya, dari tim itu kemudian saya tambahkan dua rumusan masalah, bicara tentang proses dan juga bicara tentang hasil akhirnya nanti seperti apa begitu. Nah, ini karena di sini aktivitas dilakukan dengan cara menerapkan
pembelajaran PBL dan PBL-nya itu dilakukan secara daring, katakanlah begitu ya, karena ada Google Meet di sini, Google Classroom di sini, maka saya merumuskan bagian pertama itu tentang bagaimana mengembangkan langkah-langkah aktivitas belajar dengan model pembelajaran PBL berbantuan aplikasi Google Classroom. Kenapa ini harus dilakukan pengembangan langkah-langkah aktivitasnya dulu? Karena PBL yang dilaksanakan biasa dalam aktivitas belajar yang sudah kita lakukan, misalkan luring, itu akan berbeda pada saat harus menggunakan Google Classroom. Ya, misalkan katakanlah di dalam PBL itu ada 6 sintak, atau ada 6 aktivitas belajar, atau 6 fase belajar. Nah, fase-fase itu kalau ada Google Classroom, mana yang harus dilakukan sinkronus, mana yang asinkronusnya itu akan dibuat, dipetakan secara benar. Sehingga nanti dengan adanya Google Classroom ini akan membantu aktivitas pembelajaran yang daring tadi bisa terjadi dengan baik gitu. Sinkronus seperti ini misalkan. Nah, setelah ini nanti mau ngapain? Aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa secara mandiri itu seperti apa? Apakah ada aktivitas yang dikerjakan sendiri? Apakah ada yang dilakukan kelompok? Kalau sendiri bagaimana? Kalau kelompok bagaimana? Nah, ini nanti masuk fase PBL yang mana? Nah, makanya ini perlu dilakukan itu dulu. Dan apakah nanti memungkinkan, ya? Apakah itu nanti memungkinkan pada saat aktivitas itu dikerjakan, keterampilan berpikir kritisnya ini jadi meningkat atau tidak? Nah, di situ nanti akan muncul. Sehingga teman-teman nanti perlu mencari indikator-indikator kemampuan berpikir kritis itu apa saja. Apakah dengan aktivitas-aktivitas tadi memungkinkan terjadinya sentuhan yang memberikan implikasi terhadap peningkatan keterampilan ini begitu. Dan nanti pasti berdampak kepada hasil belajarnya. Nah, ini kebetulan ya ini sekedar contoh saja ya. Ini kaitannya dengan IPA misalnya. Jadi bukan hasil belajar siswa, tetapi hasil belajar IPA. Karena yang dipelajari adalah IPA-nya. Atau dalam pembelajaran tematik terintegrasi juga boleh. Begitu. Ini contoh saja. Nah, kemudian baru kalau prosesnya sudah dirancang dengan baik, diimplementasikan dengan baik, dampaknya gimana? Apakah langkah-langkah aktivitas belajar dengan model ini tadi dapat meningkatkan keterampilan ini? Baru dilihat nanti. Berarti ada bagian yang awal seperti apa, di siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, siklus berikutnya seperti apa, itu akan dilihat. Sehingga bagian observasi terhadap keterlaksanaan sintak baru ini, itu perlu dilihat. Nah, itu nanti yang memunculkan instrumen untuk penilaian. Kalau dalam hal ini adalah lembar observasinya. Dilakukan betul enggak? Caratan-caratannya di situ setiap fase itu seperti apa? Baru dilihat dampaknya ini. Nah, ini rumusan masalahnya. Contoh ini. Kemudian, dari rumusan masalah ini pasti akan muncul yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini pasti mengikuti rumusan masalah. Kalau tadi bagaimana langkah-langkahnya, ya. Nah, sekarang ini tujuannya ya tadi mengembangkan ini. Kalau tadi kalau tadi di PBL yang dilaksanakan biasa ada 6 fase dengan aktivitas yang sudah ada sesuai dengan ketentuan itu, tapi pada saat dilakukan dalam Google Classroom sudah mulai dipetakan aktivitasnya. Bisa bertambah, aktivitas yang lebih detail, bisa juga ada tambahan tadi, pembedaan antara mana yang sinkronus dan mana yang asinkronusnya, sebagai aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran daring atau blended begitu. Baru yang kedua, karena tadi apakah dapat meningkatkan, ya tujuan yang kedua pasti untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar IPA dengan menerapkan langkah-langkahnya tadi begitu yang sudah dikembangkan oleh teman-teman tadi. Nah, ini contoh rumusan tujuan dan juga rumusan masalah dan juga rumusan tujuan. Nah, kalau ini tercapai, bagian yang kelima adalah manfaatnya. Ya, manfaatnya. Nah, ini saya merumuskan manfaat ini dalam 2 kategori, teman-teman. Yaitu manfaat teoritisnya dan manfaat praktis. Karena nanti harapannya
apa yang teman-teman sudah lakukan itu tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memberikan manfaat teoritis yang nanti bisa dipakai begitu. Nah, ini sebagai contoh begitu ya, manfaat teoritisnya. Jadi nanti PBL yang diterapkan dari hasil ini pasti berbeda dengan PBL yang sudah-sudah begitu. Karena ini sudah PBL diimplementasikan dengan adanya Google Classroom, dan juga ini diterapkan di sekolah dasar begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, sehingga nanti dari apa yang sudah teman-teman lakukan di bab 2 untuk mengkaji kajian pustaka ya, kajian teori dan juga hasil penelitian yang relevan, maka nanti akan memunculkan definisi baru terhadap bagaimana PBL ini diterjemahkan dalam definisi yang baru pada saat dia harus dikolaborasikan dengan Google Classroom gitu. Sehingga nanti kalau orang mencari gimana ya PBL kalau dilakukan dalam pembelajaran daring ya, apalagi dengan yang GCO ini. Pernah dilakukan penelitian dari mahasiswa PPG UKSW. Wah, ini bisa dibuat ini definisi sehingga nanti apa yang teman-teman dapatkan itu bisa menjadi referensi untuk yang berikutnya. Terus nanti bagaimana ini diimplementasikan? Nah, ini juga ada tadi pemetaan tadi yang sinkronus asinkronus tadi dari fase-fase PBL tadi bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang gitu. Dan juga bisa dalam rangka untuk meningkatkan ini. Sehingga ada keterkaitan antara PBL dengan gizi dan juga berpikir kritisnya ini tadi. Sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Nah, bagian yang kedua adalah manfaat yang sifatnya praktis. Praktis itu langsung dirasakan. Langsung dirasakan. Ya, langsung dirasakan berarti yang bisa langsung merasakan itu yang pertama pasti siswanya. Karena siswa yang kita sedang usahakan bagaimana mengalami proses belajar yang baik. Nah, khusus untuk siswa teman-teman ya, ini harus sesuai dengan karakteristik model yang digunakan begitu. Karakteristik model yang digunakan. Jadi, ini tadi yang masih kurang adalah tentang yang gizi tadi ya. Google Classroom itu kan dilakukan katakanlah dalam pembelajaran daring atau blended begitu. Nah, ini yang belum nampak begitu. Dan nanti bisa ditambahkan di sini. Ini saya baru mengidentifikasi berdasarkan karakteristik PBL-nya. Jadi kalau manfaat praktis yang bisa dirasakan kalau siswa itu belajar dengan PBL, itu salah satunya adalah satu, meningkatnya kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Karena problem base itu mencoba untuk memberikan stimulus belajar ya dalam bentuk masalah itu yang akhirnya mendorong siswa untuk mencari ya bagaimana persoalan yang besar itu kemudian diselesaikan. Kalau di SD ya ditinjau dari pembelajaran tematik terintegrasinya dari beberapa muatan tadi begitu. Jadi mereka akan punya kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah ya dengan cara yang menantang ini pastinya. Sehingga mereka akan meningkat motivasinya dan kemampuan berpikir kritisnya jadi baik karena mereka terbiasa ini mengidentifikasi, mencari solusinya, membandingkan solusinya dalam bentuk teamwork dalam bentuk kelompok-kelompok kecil tadi begitu. Dan nanti pasti dampaknya ke sini. Yang kedua yang boleh ditambahkan di sini teman-teman, karena tadi ada gizi begitu ya. Mereka akan terbiasa belajar dengan cara sinkronus dan asinkronus tadi. Ditambahkan lagi di sini. Manfaat praktis yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kemampuan siswa belajar dengan cara sinkronus dan asinkronus tadi. Karena di dalam gizi itu nanti juga akan membantu kapan mereka bisa belajar mandiri, kapan mereka belajar dengan langsung belajar bersama dengan gurunya begitu. Jadi aktivitas yang ada di gizi itu menambah aktivitas mereka secara asinkronusnya. Mereka bisa belajar mandiri di sana. Nah, salah satunya dampaknya di situ. Jadi harus ada dua variabel tadi. PBL-nya sendiri dan Google Classroom-nya. Memberi dampak apa ke sana. Nah, oke, kemudian yang kedua manfaat bagi gurunya. Nah, ini langsung berarti bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara daring dan luring tadi dengan PBL, dengan PBL dan gizi tadi. Nah, harus sesuai dengan yang tadi. Jadi PBL dengan yang gizinya tadi. Nah, bagi kepala sekolah ini sebagai salah satu salah satu bahan begitu ya. Salah satu bahan sebagai tugas kepala sekolah itu kan melakukan supervisi akademik begitu ya, supervisi akademik sehingga mereka kepala sekolah bisa menyusun gitu ya, menyusun program-program peningkatan kompetensi dengan model-model inovatif salah satunya tadi PBL dengan gizinya tadi begitu.
Google Classroom-nya. Jadi harus sesuai dengan topik yang kita angkat. Itu masalah praktis yang bisa dirasakan, baik untuk siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Gitu. Ya, ini bab 1 selesai. Ya, sebelum saya lanjutkan ke bab 2, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Aman? Wah, ini aman terus, ini malah saya curiga ini ya. Apakah bisa dipahami atau malah lewat saja ya? Gimana? Nyaman ini, Pak. Oke, kita lanjut lagi gitu ya. Angel loh. Padahal bab 1 mendasar. Ya, silakan. Cinda. Ini untuk ini kan tadi proses dan hasil ya. Hasil meningkatkan proses dan hasil ya, Pak. Iya. Berarti untuk prosesnya itu kan berarti kita ambilnya salah satu kreatif ataupun creative thinking, terus yang itu tadi yang baca itu, atau aktivitas dari peserta didiknya. Maksudnya peserta didik sudah melakukan ini begitu. Bisa jadi aktivitas-aktivitas yang diharapkan dari dari rancangan yang sudah guru harapkan, dari standar proses yang diharapkan ya. Jadi ini tadi kan salah satu keterampilan begitu ya. Kebetulan analisisnya itu kok keterampilan berpikir kritisnya itu masih kurang begitu. Tadi misalkan persoalannya di bagian awal tadi ya, misalkan kooperatif, loh kok kerjasama ini belum ada ya. Kemudian leadership-nya belum ada ya. Bagaimana manajemen terhadap interaksi di dalam kerja kelompok itu kan tidak ada ya. Nah, bisa jadi itu yang diperbaiki dulu begitu Mas Indah. Jadi tidak harus kemudian nembaknya pada berpikir kritis dan kreatifnya. Kalau memang ya berdasarkan analisis kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ini oke gitu ya. Kerja kelompok ya oke gitu ya. Timnya ya oke. Ini kok orang kritis ya, kok orang kreatif ya. Nah, itu bisa jadi gitu loh. Tapi kalau bagian-bagian yang kecil tadi sudah bermasalah, ya itu dulu yang diperbaiki. Begitu. Tapi kalau itu sudah baik, loh kok pada saat dinaikkan levelnya, katakanlah ya, level kognitifnya yang kaitannya dengan berpikir kritis, mulai C4, 5 ke 6, loh kok tetap jelek terus gitu ya. Nah, berarti kan baru itu nanti yang diperbaiki, Mas. Tapi tidak harus langsung lompat ke sini, Mas. Kalau langsung lompat ke sini, ya nanti pasti akan hal-hal yang kecil tadi pasti akan menjadi duri yang akhirnya terus nempel terus dan sulit untuk mencapai ke sini begitu. Begitu Mas. Jadi dari analisis aktivitas yang sudah terjadi secara ideal tadi sudah terpenuhi belum? Kalau itu belum terpenuhi ya kita coba perbaiki itu dulu. Kalau sudah dipenuhi tapi kok bagian-bagian yang level ya kehotnya kurang, lah baru kita masuk ke sana. Begitu Mas. Berarti maksudnya dari hal yang sebelumnya dulu seandainya berkelompok mungkin masih membeda-bedakan teman, memilih. Nah itu kita atasi dulu berarti itu. Iya, betul. Bisa jadi berjenjang seperti itu sehingga nanti bisa jadi tidak hanya dua variabel ini begitu. Bisa jadi masalah akhirnya itu kan berpikir kritis dan berdampak pada hasil belajar yang kaitannya dengan hotnya tadi. Bisa jadi ada tambahan di depannya begitu. Aktivitas kerja kelompoknya, aktivitas ini ya makanya tadi pasti itu akan butuh waktu yang panjang begitu. Butuh waktu yang panjang dalam proses perbaikan itu. Sehingga nanti dalam proses PTK ini teman-teman bisa mengambil masalah prioritasnya yang mana begitu. Dan itu nanti sangat ditentukan dari hasil analisis kondisi yang ada di masing-masing kelas begitu. Jangan sampai nanti kita menutupi hal kecil-kecil yang terjadi di kelas yang sebenarnya itu menjadi masalah utama gitu ya. Karena pengen langsung menembak di sini, udah Pak, ini berpikir kritisnya kurang kok. Padahal kita belum melihat hal yang tadi. Bisa jadi nanti meningkatkan kemampuan dalam kerja tim misalkan ya, dan kemampuan dalam leadership dalam kelompok itu dalam rangka untuk ini tadi meningkatkan ini begitu. Bisa jadi. Berarti itu nanti seandainya kan saat berkelompok itu tadi masalah Pak ya seandainya. Ya. Berarti kan masalahnya kan untuk meningkatkan dalam bekerja sama, terus kemampuan berpikir kritis dan juga hasil belajar. Berarti begitu. Ada 3 begitu. Ada 3 boleh atau
tadi Mas. Jadi misalkan tadi ya, kooperatif dengan tutor sebaya. Nah, sebenarnya pada saat kita menggunakan tutor sebaya itu sebenarnya kita sudah melakukan perbaikan terhadap tutor-tutor ini. Pasti di luar aktivitas kita sudah membekali tutor-tutor ini dalam konteks yang di waktu yang berbeda ya. Kita sudah memperbaiki tutor-tutor sebaya ini. Tutor-tutor ini sudah kita pilih, kita latih dulu baru kita. Nah, ini sebenarnya kita sudah perbaiki itu. Nah, itu nanti yang diuraikan pada saat pemecahan masalah di latar belakang tadi. Maka diperlukan, ternyata harus ada leader yang oke ini. Nah, leader yang oke itu ya harus diambilkan dari temannya sendiri. Pada saat mimpin diskusi itu dengan bahasanya mereka sendiri, dengan caranya yang anak-anak banget, gitu ya, akan efektif ke sana. Nah, nanti diceritakan pada saat perencanaan nanti di bab 3-nya. Leader ini apa langsung dipilih gitu, comot ke leader, apakah hanya gitu? Atau ada tahapan tertentu leadernya dipilih dari ketentuan ini, setelah itu leadernya diapake gitu. Nah, nanti di perencanaan bab 3 harus muncul, Mas. Jangan hanya pokoknya tutor sebaya ora diapa-apake, ya sama aja. Nah, ini tutor sebayanya harus disiapkan begitu. Begitu, Mas. Iya, Pak. Aman ya? Iya, sementara itu dulu, Pak. Oke. Yuk, kita lanjut di bab 2-nya. Nah, setelah sudah ada latar belakang, kemudian pembatasan masalahnya, rumusan masalahnya, perumusan tujuan sampai sudah ketahuan nanti dampaknya terhadap teori maupun secara praktis, maka perlu didukung dengan teori-teorinya begitu. Karena pada saat kita merancang aktivitas belajar tadi, ya harus sesuai dengan teorinya. Kita ngukur berpikir kritis itu juga tidak asal ngukur memberikan soal itu enggak gitu. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi begitu. Nah, itu dari mana? Ya harus muncul yang namanya kajian pustaka yang isinya nanti kajian teori dan juga kajian penelitian yang relevan begitu. Nah, masuklah di bagian bab 2. Bab 2 itu adalah kajian pustaka. Kenapa tidak diberi judul kajian teori, Pak? Gitu. Nah, karena ini nanti isinya tidak hanya teori saja begitu. Tidak hanya mengkaji tentang teori saja, tetapi juga mengkaji tentang hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan begitu, sehingga akan menunjukkan posisi kita ada di mana, kebaruan atau novelty yang kita tawarkan itu apa, itu akan nampak di sana begitu. Dan disinilah teman-teman kekuatan PPG-nya UKSW gitu, analisis yang cukup baik sehingga akan nampak kebaruan yang ditawarkan gitu. Ya, tadi malam itu saya dapat renungan itu ternyata untuk bisa berubah itu ternyata ada rasa sakit juga. Nah, ini kawah condor di mukanya kan ada di sana ya. Tapi yang menarik buat saya dari Pak Pendeta itu adalah hal yang lebih menyakitkan itu ya. Kita sudah sakit tapi tidak ada perubahan gitu ya. Itu yang menyakitkan. Ya, jadi kita berubah meskipun mengalami hal yang sakit itu is okay gitu ya. Itu sangat bagus dalam membentuk hidup kita. Tapi wes sakit, neng ora berubah gitu ya. Itu yang lebih menyakitkan gitu ya. Jadi berubahlah meskipun sakit ya, tetapi akan mengarahkan Anda kepada satu pencapaian yang luar biasa begitu. Nah, itu yang nanti teman-teman bisa rasakan begitu ya. Sekarang sakitnya mungkin terasa banget ya. Nah, tapi nanti dampaknya akan teman-teman dapatkan sebagai sebuah buah atau hasil dari rasa sakit yang teman-teman sudah lalui gitu. Oke? Bagian ini yang pertama adalah kajian teori. Nah, teman-teman ini akan sangat ditentukan dari variabel-variabel yang sudah kita rumuskan di di rumusan masalah tadi ya. Kalau di dalam rumusan masalah itu tadi kan kaitannya dengan bagaimana PBL yang digabung dengan atau dibantu dengan Gizi itu atau Google Classroom itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga hasil belajar IPA. Nah, maka dari rumusan itu kemudian kita bisa mengidentifikasi kira-kira teori apa saja yang dibutuhkan gitu. Ya, sehingga dari situ akan
akan kelihatan begitu. Oke. Yang pertama, ini. Yang menjadi induk dari aktivitas belajar itu kan kaitannya dengan pembelajaran IPA ya. Ini maaf, saya baru menyebut IPA, belum tematik terintegrasi ya. Kalau nanti konteksnya tematik terintegrasi ya, pembelajaran tematik terintegrasi. Gitu. Jadi, mulai dari konteks pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Nah, ini kebetulan adalah konteks pembelajaran IPA. Nah, di situ nanti baru kita rumuskan sebenarnya hakikat IPA itu apa toh? Hakikat IPA nanti kalau di sekolah dasar itu mau seperti apa begitu. Dan nanti di situ pasti ada bagaimana pembelajaran IPA itu dilakukan begitu untuk siswa di sekolah dasar. Nah, nanti kalau sudah ada standar dari hakikat dan juga prosesnya pembelajaran IPA harus bagaimana, baru nanti kita bicara tentang PBL-nya gitu. Sehingga nanti kita bisa ngomong hubungannya PBL ini dengan IPA-nya tadi begitu. Ya, IPA itu sebagai ilmu yang lebih pada aktivitas sains gitu ya, scientific begitu ya. Bagaimana dengan PBL? Apakah PBL juga terkait dengan aktivitas sains begitu? Nah, itu nanti bisa dianalisis berdasarkan teorinya begitu. Nah, setelah itu baru bicara tentang kalau PBL itu digabungkan dengan Google Classroom itu akan seperti apa. Nah, tadi mesti kan sudah ada apa, bagaimana, apa, mengapa, dan bagaimana tentang PBL itu, baru nanti akan muncul sintak barunya. Begitu. Nah, baru akan berdampak kepada yang tadi, yang menjadi persoalan tadi, ini, keterampilan berpikir kritis dan juga hasil belajarnya. Nah, hasil belajar itu apa sebenarnya? Kalau hasil belajar tentang IPA ya berarti hasil belajar tentang IPA itu. Ya. Nah, baru nanti kita cek satu persatu. Nah, ini. Kalau kita analisis satu persatu, maka akan jadi seperti ini. Yang pertama tadi misalkan, misalkan kajian tentang hakikat IPA di SD. Nah, ini mulai dari pengertian. Kompetensi dasar pembelajaran IPA. Nah, ini dari pengertian dari standar isi teman-teman bisa lihat di sana, standar isinya. Terus nanti kalau sudah ketahuan apa dan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar itu, maka teman-teman baru melihat standar prosesnya. Ada semua di standar proses itu. Sehingga teman-teman bisa melihat di sana. Nah, kemudian kalau sudah ada isi proses, mesti penilaiannya dilihat harus bagaimana. Dan nanti teman-teman harus ingat, nah judulnya tadi, kajian. Yo, kalau mengkaji itu berarti bagaimana teman-teman? Ini yang sering salah yang dilakukan oleh mahasiswa begitu ya. Jadi mengkaji di sini itu tidak sekedar mengclipping. Nah, ini yang terjadi begitu. Jadi hanya mengutip sana sini lah, terus tidak diapa-apa, tidak dikaji. Jadi ini namanya mengkaji berarti teman-teman ya mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan. Kemudian menganalisis ya dari sekian pendapat itu apa tuh benang merahnya dari setiap komponen ini teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa memunculkan, oh berarti IPA itu seperti ini, IPA di SD itu seperti ini. Nah, itulah yang disebut mengkaji. Tidak hanya mengclipping, tetapi juga melakukan analisis dan juga menentukan deskripsi baru tentang apa yang sudah teman-teman kutip itu begitu. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menentukan nanti di bagian bab 3 itu untuk menentukan definisi operasional dari masing-masing variabel begitu. Kalau hanya mengclipping saja, nanti teman-teman akan kesulitan pada saat bagian bab 3 itu untuk menuliskan definisi variabelnya begitu. Jadi mengkaji tidak hanya mengclipping, tapi mencoba untuk mencari benang merahnya, kemudian dicoba untuk dirumuskan dalam konteks teman-teman berdasarkan sumber-sumber yang ada itu. Nah, itu untuk semuanya, baik untuk yang IPA, PBL berbantuan ini dan seterusnya begitu. Nah, ini nanti yang penting di sini teman-teman. Nah, ini yang penting. Di bagian PBL ini, dia kan pasti ada definisi dan juga sintak yang sudah umum yang dipakai begitu ya. Pada saat nanti digabungkan dengan Google Classroom, dia akan muncul berbeda tadi. Lah disitulah nanti yang akan
teman-teman analisis secara baik begitu ya. Ini di tim sudah sepakat tentang menggunakan konsepnya Bruce Joyce gitu ya, tentang konsep bagaimana model itu. Di dalam model itu ada 6 komponen yang harus dipenuhi begitu. Sehingga nanti itu akan memetakan lagi seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Taknya dana kemudian kalau digabungkan dengan Google Classroom akan jadi seperti apa, sinkronus asinkronusnya akan seperti apa. Sehingga nanti akan nampak kalau urutan pembelajarannya seperti itu, maka nanti akan muncul prinsip reaksi. Hubungan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa itu akan muncul. Ya, akan muncul sehingga nanti proses yang dilakukan dalam aktivitas belajar yang disebut sebagai sistem sosial, misalkan tadi ya, kalau pada saat sinkronus itu hubungannya harus seperti apa, proses aktivitasnya seperti apa. Nah, itu nanti akan muncul di 2 ini, begitu. Prinsip reaksi dan juga sistem sosial. Nah, supaya ini terjadi, sintaknya jalan, nah ini perlu daya dukung atau sistem pendukungnya begitu. Medianya apa? Ya. Kalau tadi di Gizi kan berarti Google Classroom kan berarti ada kegiatan-kegiatan dan juga bahan ajar, bahkan LKPD yang ada di sana. Nah, ini harus dianalisis begitu, harus dianalisis satu-satu supaya prinsip reaksi dan sistem sosialnya itu terjadi sesuai dengan sintak yang sudah ada begitu. Nah, sehingga nanti dari sini dari semua aktivitas yang didukung dengan sistem pendukung yang sudah disiapkan ini, maka akan berdampak secara instruksional maupun dampak pengiringnya. Dampak instruksional itu adalah dampak kompetensi yang diharapkan. Jadi kompetensi yang teman-teman sudah analisis di awal gitu. Dan nanti pasti ada dampak pengiringnya. Jadi biasanya dampak pengiring itu adalah dampak yang dimunculkan, manfaat praktis yang bisa dirasakan. Misalkan kayak PBL tadi. Jadi terbiasa mereka mengelola masalah itu jadi biasa. Mengidentifikasi, menentukan, membandingkan, memilih, pemecahan, itu sudah menjadi biasa. Nah, itulah hal-hal yang dampak pengiringnya, yang pasti terjadi pada saat itu PBL dilakukan. Keterampilan tadi misalkan, keterampilan untuk aktivitas yang sinkronus dan asinkronus tadi, itu dampak pengiring yang dilakukan begitu. Dampak pengiring yang didapatkan. Ya, kemudian nanti semua yang sudah dirumuskan inilah nanti yang akan menjadi bahan dan sumber untuk pengembangan RPP-nya. Jadi jangan RPP-nya jadi dulu gitu. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman ya. Jadi RPP-nya PBL pokoknya gaya PBL gitu. Kopi sana, kopi sini. Jangan, analisis ini dulu. Nah, analisis dari 6 komponen inilah yang nanti akan mengarahkan RPP-nya akan seperti apa gitu. Kegiatannya seperti apa. Media-medianya seperti apa, rumusan tujuan nantinya seperti apa. Sehingga akan memudahkan teman-teman menyusun RPP-nya. RPP itu nanti setelah ini dilakukan secara baik begitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti sudah jadi duluan begitu ya. Sudah jadi duluan tanpa melalui analisis ini. Nah, inilah yang membedakan kita mengajar biasa dengan mengajar yang dalam konteks penelitian begitu. Ada kajian yang sudah dilakukan. Begitu juga nanti pada saat teman-teman akan mengukur kemampuan berpikir kritis. Tidak sembarangan soal. Ya. Tidak sembarangan soal. Teman-teman kemudian, loh ini Pak sudah menunjukkan kemampuan berpikir kritisnya rendah. Berpikir kritis itu ada aspek dan juga indikatornya. Nah, itu nanti yang dikaji dulu. Sehingga hasil kajian inilah yang nanti, tadi seperti yang saya katakan di awal, membantu teman-teman merumuskan definisi operasionalnya. Nah, mulai dari pengertian, pentingnya, kemudian pengukurannya bagaimana. Nah, itu pasti terkait dengan aspek, berpikir kritis itu ada apa saja, dan indikatornya bagaimana. Nah, di sini nanti kita mengembangkan instrumen penilaiannya. Dan rubrik penilaian, itu penting sekali. Jangan sampai nanti kita ngomong kritis, tapi instrumen pengumpul datanya tidak sesuai, rubriknya juga tidak sesuai. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk hasil belajar IPA. Sama, konsepnya sama seperti yang lainnya tadi. Ya. Nah, dari kajian teori yang sudah dilakukan, ya ini teman-teman perlu tambahan, ya, perlu tambahan hasil-hasil penelitian yang relevan supaya nanti kita bisa ngomong, aku ada di sini, gitu. Nah, ini tambah sumber-sumber. Saran saya adalah
dari jurnal-jurnal. Ya, ini kalau di sini sudah dituliskan kesepakatan di tim ya, minimal 10 artikel. Nah, ini saya tambahkan untuk 5 tahun terakhir. Apalagi kondisinya sekarang berbeda ya, ada Google Classroom dan sebagainya, itu kan pasti hal-hal yang baru begitu. Nah, itu teman-teman juga harus mengambil sumber-sumber yang baru. Nah, hasil penelitian relevan ini teman-teman, ya selain mendukung teori yang ada di depan tadi, juga akan menentukan posisi kita. Jadi yang sudah dilakukan itu seperti apa? Oh, seperti ini. Ya. Terus baru kita bisa ngomong, ya kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini apa gitu. Apakah mendukung ini? Apakah ada sesuatu yang memang benar-benar berbeda dari apa yang sudah begitu? Karena ada beberapa kendala ataupun bisa mendukung apa yang teman-teman lakukan begitu. Nah, itu fungsinya penelitian relevan. Jadi nanti di bagian akhir pasti akan mengarah kepada kebaruan apa yang kita tawarkan di situ. Nah, baru nanti setelah kita mampu merumuskan kajian teori secara baik, penelitian relevan secara baik, akhirnya kita bisa menentukan di mana posisi kita, maka kita akan mampu menuliskan kerangka berpikir kita. Ya, hasil kesimpulan dari kajian teori kemudian penelitian relevan itu sehingga kita bisa ngomong tentang apa yang akan kita lakukan dan nanti dampaknya apa begitu. Kita bisa ngomong di sana. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa kerangka pikir itu adalah hukum jika maka. Ya. Dan ini juga pasti mengarah kepada mengapa tadi katanya dengan PBL dan juga kaitannya dengan Google Classroom tadi ya, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis maupun yang hasil belajarnya. Dan ini beberapa catatan yang sering terjadi itu adalah pada saat membuat kerangka berpikir ini malah yang terjadi yang dituliskan adalah prosedur PTK-nya. Bukan itu, teman-teman ya, bukan itu. Tetapi alur berpikir teman-teman tentang apa yang akan teman-teman lakukan berdasarkan kajian teori dan penelitian relevan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi harapan-harapan yang dimunculkan di sana, kemudian jika akan dilakukan seperti ini, maka akan terjadi seperti apa, begitu. Nanti saya coba tunjukkan beberapa contoh untuk ke sana. Ya. Jadi nanti di bab 2 akan diakhiri dengan kerangka pikir teman-teman yang menunjukkan tentang apa yang akan teman-teman lakukan sesuai dengan teori dan juga analisis masalah yang sudah ada di depan tadi, dan juga posisi relevansi dengan penelitian yang sudah ada dan posisi yang sudah teman-teman analisis tadi sehingga kebaruannya nampak, maka berdampak pada apa. Ya. Oke, ini bab 2 aman. Oh, tadi ada yang ketinggalan satu, maaf teman-teman ya. Bagian yang terakhir setelah kerangka berpikir di bab 2 ada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis itu kan jawaban sementara. Karena tadi pertanyaannya ada 2, maka di bagian sini pun juga harus ada 2. Sehingga tadi tentang bagaimana aktivitas belajarnya dan bagaimana peningkatannya, berarti nanti di sini hipotesisnya juga sama. Jadi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan baik teoritis maupun secara dengan penelitian yang relevan itu, teman-teman bisa merumuskan bahwa aktivitas belajar atau langkah-langkah aktivitas belajar PBL dengan bantuan gizi akan dilakukan dengan cara seperti ini. Sinkronusnya seperti apa, ansinkronusnya seperti apa, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga hasil belajar IPA. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar yang dilakukan dengan cara tadi ya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga hasil belajar IPA. Nah, itu jawaban sementara berdasarkan kajian teori dan kajian penelitian relevan tadi. Kita bisa merumuskan jawaban sementaranya. Oke, bagian yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini juga dirumuskan beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama mulai dari jenis penelitiannya. Nah, ini jenis penelitiannya pasti penelitian tindakan, yaitu tindakan kelas. Kemudian ada setting tempat dan juga karakteristik penelitian, begitu ya. Tulis jenis penelitian pasti PTK. Dan di sini sudah diarahkan kepada, karena ini sudah PTK ya, nanti di bagian
desainnya nanti ditentukan dengan cara yang baru, yang ada 3 tahapan yang disampaikan Pak Wadi kemarin. Nah, ini bagian yang pertama, jenis, setting, dan juga karakter. Dan ini yang penting juga di sini teman-teman ya. Pada saat teman-teman menceritakan tentang setting dan juga karakteristik ini, mohon juga menceritakan seperti contoh yang tadi misalkan, tentang PBL dengan Google Classroom. Contohnya misalkan. Nah, ini memungkinkan enggak begitu? Nah, dalam bentuk settingnya piye gitu ya, sekolahnya piye? Fasilitasnya memungkinkan enggak di sana nanti? Siswanya piye? Jangan sampai malah nanti hal-hal baru yang kita tawarkan itu akan menghambat mereka. Sehingga betul-betul analisisnya dilakukan dengan baik, teman-teman. Jadi pokoknya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jangan sampai tadi memaksakan misalkan PBL harus dengan Google Classroom. Pendekatannya harus PBL. Ya enggak harus juga begitu. Perlu dipikirkan nanti misalkan teman-teman ada di kelas rendah. Apa yang dipilih? Apakah PBL itu menjadi sesuatu yang efektif? Pikirkan lagi. Apakah Google Classroom dalam konteks tempat saya cocok atau enggak? Pikirkan lagi. Sehingga nanti pada saat teman-teman menyatakan di depan oke, kemudian di bagian setting dan juga deskripsi subjeknya tidak sesuai, nah ini jadi sesuatu yang kontradiktif teman-teman. Kita ngomong luar biasa tadi di depan. Tapi ternyata kondisi realnya kita, wow, kok kayak gini? Apa yo bisa gitu. Nah, ini nanti yang perlu dipikirkan begitu. Begitu ya teman-teman, hati-hati di sini. Jadi jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang berlebihan tetapi siswanya tidak bisa belajar dengan baik malahan begitu. Oke, kemudian bagian yang kedua adalah variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, teman-teman untuk yang variabel ini nanti akan dibedakan menjadi 2 begitu ya. Yang pertama pasti kaitannya dengan variabel tindakan. Ya, variabel tindakan itu adalah variabel X simbolnya begitu ya, variabel yang ya, kalau yang tadi adalah PBL dengan bantuan Google Classroom tadi ya. Kemudian variabel yang kedua, variabel dampak atau luaran. Jadi tindakan yang kita lakukan itu berdampak pada 2 hal tadi, berpikir kritis dan juga hasil belajar. Sehingga di sini dirumuskan dalam 2 hal. Berpikir kritis dan juga hasil belajar IPA-nya, Y1 dan Y2-nya. Nah, ini adalah variabelnya. Jadi variabel itu muncul dari rumusan judul dan juga rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Pasti ada tindakan dan juga ada dampak atau luaran. Kalau dalam bahasa penelitian itu bisa dikatakan sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya begitu. Bebasnya itu ya tindakan yang kita lakukan, kemudian variabel terikatnya ya dampak atau luaran tadi. Nah, kemudian yang terpenting di bagian ini adalah definisi operasional. Nah, definisi operasional di sini teman-teman, ini pasti didasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian relevan yang sudah teman-teman buat tadi. Dan juga kerangka berpikirnya tadi begitu. Sehingga di sini akan betul-betul bisa dirumuskan definisi operasionalnya. Misalkan PBL gitu ya, pembelajaran atau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Apa tuh sebenarnya? Nah, itu kalau sudah digabungkan dengan gizi, maka akan berbeda. Sehingga nanti bisa didefinisikan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai stimulus pembelajaran yang menggunakan aktivitas-aktivitas tadi ya, aktivitas ini yang dilakukan dalam aktivitas sinkronus dan asinkronus misalkan dalam aktivitas yang gizi tadi. Bisa seperti itu sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan teman-teman di bagian kajian teori tadi. Setelah mengkaji PBL-nya sendiri, Google Classroom-nya seperti apa, sehingga kalau digabungkan akan menjadi seperti apa, sintaknya jadi seperti apa. Nah, sehingga disitulah nanti yang akan menjadi acuan untuk membuat kisi-kisi lembar observasinya. Begitu juga dengan berpikir kritisnya. Berpikir kritis adalah ini yang meliputi aspek ini dan ini misalkan. Kemudian hasil belajarnya juga dirumuskan. Hasil belajar yang mau ditekankan di sini, hasil belajar yang mana, tiga-tiganya atau hasil belajar tertentu sesuai dengan analisis persoalan yang dihadapi. Begitu. Nah, itu nanti yang akan menentukan bagaimana soal berpikir kritisnya, bagaimana soal akhir untuk hasil belajarnya. Nah, itu nanti didasarkan pada definisi operasional di situ. Oke. Terus bagian yang ketiga, ini prosedur penelitian. Nah, dari beberapa
model yang sudah ada. Kemarin Pak Wadi sudah menjelaskan 3 model ya, mulai dari Lewin, Taggart, begitu ya, Kamisin Taggart, dan juga punyanya Ernest begitu. Nah, ini diharapkan yang masih jarang digunakan. Teman-teman bisa menggunakan punyanya Ernest dengan 3 tahapan tadi, look, think, dan act. Jadi melihat kondisi begitu ya, observasi, mengkaji harapan-harapan ideal yang sudah ditentukan dan sudah dicanangkan begitu, dan juga observasi terhadap hal-hal yang sudah ada seperti yang di latar belakang tadi. Kemudian berpikir kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu, baru melakukan tindakannya. Jadi ini yang diharapkan teman-teman, diharapkan dan diarahkan supaya PTK kita itu berbeda dengan yang sudah dilakukan begitu. Sehingga tidak menggunakan 2 model yang ada di sini. Kita menggunakan model yang baru, yang jarang digunakan. Sebenarnya tidak baru juga, tetapi jarang gitu ya, jarang digunakan. Nah, ini bisa digunakan dengan ini. Kemudian, nah, pasti teman-teman untuk mengukur keberhasilan dari aktivitas yang kita lakukan dalam penelitian tindakan kelas pasti butuh data. Nah, data itu juga harus dikumpulkan dengan teknik dan instrumen yang benar begitu. Nah, sehingga dari sini akan terlihat begitu. Tadi kan ada 2 variabel, variabel tindakan dan variabel dampak atau luaran. Nah, dari sini sudah coba kita bayangkan begitu ya. Tadi kan ada 2 variabel ya, variabel yang tindakan, yang kedua adalah dampak dan luaran. Nah, variabel tindakan itu kan berarti sebuah proses. Nah, ini juga harus dipotret, harus dilihat sudah benar belum implementasinya. Sehingga bagian itu perlu data hasil observasi, dilihat, diobservasi. Apakah sintaknya sudah sesuai, sistem sosial dan prinsip reaksinya sudah oke atau belum, ya. Nah, itu semua dicatat di observasi itu. Sehingga data pertama pasti hasil prosesnya itu, hasil tindakannya. Nah, nanti teman-teman tuliskan di situ, datanya apa? Data pasti tadi, bicara dari variabel tadi. Karena terdapat 2 variabel dalam penelitian ini. Misalkan itu awal kalimatnya. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini. Variabel tindakan apa, variabel dampak atau luaran apa dan apa. Nah, berdasarkan variabel tersebut, maka data yang akan terkumpul adalah data hasil observasi proses atau tindakan tadi. Data untuk variabel output berupa kemampuan berpikir kritis dan juga hasil belajar, maka akan didapatkan 2 data, yaitu hasil pengukuran kemampuan berpikir kritis dan hasil pengukuran untuk hasil belajarnya. Nah, berdasarkan data itu baru bicara teknik. Nah, supaya kita bisa melihat bagaimana implementasinya, maka teknik apa yang bisa dilakukan? Ya, teknik 1, kalau itu proses berarti observasi. Nanti ada teknik observasi. Kalau observasi butuh instrumen apa? Ya butuh instrumen observasi. Ingat, instrumen observasinya pasti berbeda. Lihat tadi di kajian teori dan juga definisi operasional tadi. Observasi apa saja yang diobservasi? Sintaknya apa saja? Urut-urutannya apa saja? Kegiatannya apa saja? Kegiatan awal, inti, penutup harus jelas begitu, disesuaikan dengan definisi operasionalnya tadi. Begitu juga dengan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis caranya gimana ngukurnya? Karena aspeknya ini, maka dia diukur katakanlah dengan tes kemampuan berpikir kritis begitu. Nah, instrumennya berupa apa? Soal tes misalkan. Nah, soal tesnya bentuknya seperti apa? Nah, itu nanti harus ada kisi-kisinya. Dan juga ada lembar rubrik penilaiannya. Nah, untuk hasil belajarnya yang mau diukur di bagian mananya. Kalau hasil belajarnya tidak hanya yang kognitif, tapi melihat juga sikap dan juga keterampilannya, maka ya perlu dipikirkan instrumen dari masing-masing itu. Keterampilannya piye mengukurnya, sikapnya mana yang akan diukur. Kalau hanya kognitifnya, ya kognitif di bagian mananya yang mau diukur. Kompetensinya apa, indikatornya apa. Kemudian dirumuskan kisi-kisinya dan juga rubrik penilaiannya. Ya, selesai. Jenis data, teknik, dan instrumennya. Kemudian bagian yang berikutnya, kalau data sudah terkumpul, maka harus
ditentukan analisisnya. Nah, sebelum masuk ke analisis memang diperlukan indikator kinerja, teman-teman. Nah, ini indikator kinerja itu menentukan kapan PTK kita itu akan berhenti. Nah, nanti kalau tidak ada indikator kinerjanya, ya kita nggak tahu kapan berhenti dan kapan melihat bahwa ini sudah selesai gitu ya, sudah sukses sesuai dengan rancangan kita. Salah satunya adalah menentukan indikator kinerjanya. Ya, indikator kinerjanya pasti ada dua juga, indikator tindakan yang proses tadi dan juga indikator dampak atau luaran tadi. Kalau yang proses ya harus 100%, 100% semua aktivitas belajar sintaks sesuai dengan analisis model tadi bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Kemudian untuk yang kemampuan berpikir kritisnya ya sampai dengan kategori apa? Kritis itu kan bisa sangat kritis, atau buat kategori boleh, atau kategori yang lainnya monggo silahkan. Berapa persen yang bisa? Apakah semua siswa ataukah berapa persen siswa? Ya, nah ini ditentukan ini kategori tinggi skor sampai sekian ini dengan berapa persen dari siswa, atau mau 100% ya boleh, mau 80% Pak atau 85% dulu ya boleh begitu. Nah itu yang tahu persis adalah Anda, dan disitulah nanti yang mengatakan, yang membatasi kita. Kenapa berhenti di siklus 2? Kenapa siklus 2 harus lanjut lagi? Karena kita punya indikator kinerja di sini. Jangan memaksakan Pak berhenti di siklus 2. Tidak. Padahal indikator yang kita tentukan belum tercapai. Tapi kok sudah berkali-kali bersiklus-siklus kok sudah tidak Pak? Ya sudah. Berarti kan ada ketentuan sendiri dari teman-teman untuk ini sudah sampai 5 siklus Pak. Oke, berhenti berarti. Sudah ada sesuatu yang perlu diceritakan. Belum mencapai indikator karena ini. Gitu ya. Kemudian teknik analisisnya. Nah, teknik analisisnya. Nah, ini untuk teknik analisis teman-teman. Karena ini PTK begitu ya. Karena ini PTK, ini dalam analisis statistik begitu ya. Itu kan ada deskripsi dan juga inferensial begitu ya. Jadi kalau untuk PTK itu lebih condong ke deskripsinya saja, tidak sampai ke uji statistik begitu ya. Inferensialnya tidak sampai ke sana begitu. Jadi kalau misalkan dikomparasikan itu hanya komparasi antara siklus 1 dengan data awal, siklus 1 dengan siklus yang seterusnya begitu. Jadi tidak sampai ke uji statistik atau analisis inferensialnya. Jadi umumnya seperti yang disampaikan di sini ya, teknik deskriptif untuk yang kuantitatifnya ya, itu jadi disajikan nanti seperti apa datanya begitu. Misalkan kemampuan berpikir kritisnya tadi ya, bagaimana nilainya, kemudian dibuat dalam tabel frekuensinya, kemudian dibuat kategorinya, kemudian dicoba untuk bagian yang kuantitatifnya itu dicoba untuk membandingkan. Jadi komparasinya bukan komparasi kemudian hasilnya kemudian diuji tadi, uji statistik sampai uji uji inferensialnya tadi. Ini hanya membandingkan saja. Ya, bisa dilihat dari ketuntasannya, nilai tertinggi dan bagaimana tingkat ketuntasannya mana. Nah, itu nanti bisa dilihat dari sana berapa orang yang mendapatkan dengan kategori ini. Nah, gitu. Itu dikomparasikan. Jadi lebih ke analisis deskriptif kuantitatif ya, tidak sampai ke inferensial. Dan ini ada catatan jika diperlukan ya, diperlukan melakukan uji korelasi ya, mengadakan uji korelasi dari variabel-variabel yang sudah kita ukur. Misalkan tadi kemampuan berpikir kritisnya dengan hasil belajarnya. Apakah ada korelasinya? Kalau orang yang kemampuan berpikir kritisnya oke, mesti hasil belajarnya juga oke. Nah, itu nanti jika diperlukan. Karena tadi kan yang diperbaiki kan kemampuan berpikir kritisnya dulu. Apakah kalau sudah kritis mesti hasil belajarnya baik? Ya, kalau hanya analisis deskriptif saja ya hanya dilihat tadi, hanya dilihat kalau kritisnya kategorinya ini, kemudian bagaimana nilai atau hasil belajarnya. Hanya seperti itu bisa juga, tapi kalau mau lebih detail ya harus diuji korelasinya. Apakah ada hubungan? Ya, pakai SPSS ini cepat banget. Cukup mudah dilakukan ini. Ya, itu teman-teman untuk untuk proposalnya. Kemudian selain proposal itu nanti juga teman-teman perlu menyiapkan ya perangkat pembelajarannya yang ada 5 itu. Gambar observasinya pasti khusus ya untuk variabel X yang sesuai dengan model atau
sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Rubrik penilaian sesuai dengan kemampuan berpikir kritik dan juga untuk yang hasil belajar. Itu dulu teman-teman, monggo kita bisa diskusikan, Bapak dan Ibu bisa memberikan tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan.